Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sangat saya hormati para pekerja migran Indonesia di seluruh negara penempatan. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat, walafiat, dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023. BP2MI akan menyampaikan keterangan pers terkait EKTKLN atau EPMI bagi para pekerja migran Indonesia yang melaksanakan cuti atau kembali ke Indonesia. Kami senantiasa mendapatkan laporan pengaduan yang dilakukan oleh para pekerja migran Indonesia yang melakukan cuti di mana saat mereka akan kembali ke negara penempatan selalu menghadapi kendala, yaitu pencegahan di imigrasi, di pintu keluar bandara, dengan permintaan bahwa mereka harus menunjukkan EKTKLN atau apa yang disebut dengan EPMI. Sehubungan dengan banyaknya PMI yang melakukan cuti atau kembali ke Indonesia, yang sering menghadapi hambatan untuk kembali ke negara penempatan, karena mengalami pencegahan di bandara dengan alasan tidak mampu menunjukkan EKTKLN atau EPMI, sehingga mendapatkan atau mengakibatkan gagal terbang ke negara tujuan, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa EKTKLN atau EPMI bukanlah dokumen persyaratan yang harus dimiliki oleh pekerja migran Indonesia, sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 2017, Pasal 13. Namun hanya sebagai sistem BP2MI dalam hal pencatatan kepada setiap pekerja migran Indonesia. Jadi jelas untuk para pekerja migran Indonesia, para petugas imigrasi di bandara, ingin kami tegaskan bahwa EPMI atau EKTKLN bukanlah dokumen persyaratan yang wajib dimiliki pekerja migran Indonesia, sebagaimana diatur Undang-Undang 18 2017 Pasal 13. 2. Bahwa persyaratan dokumen yang wajib dimiliki oleh pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 13. Sekali lagi, jika ditanyakan dokumen apa saja, pasti teman-teman imigrasi juga sudah paham. Itu tertuang di Pasal 13 ya, Undang-Undang 18 2017. Kemudian bahwa sebagaimana di poin 2 dan 3 tersebut di atas, menjadi tidak ada alasan terjadinya pencegahan yang dilakukan oleh pihak petugas imigrasi kepada setiap pekerja migran Indonesia yang melaksanakan cuti untuk kembali ke negara penempatan dengan alasan bahwa pekerja migran harus menunjukkan EKTKLN atau EPMI. Sepanjang pekerja migran Indonesia dapat menunjukkan paspor, perjanjian kerja, visa kerja, ya, dan juga apa yang diatur oleh Undang-Undang 18 2017. Bahwa untuk hal sebagaimana poin ketiga tersebut di atas, BP2MI telah mengirimkan surat yang ditujukan ke Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan nomor B7/KA-03.PP.04/7 tanggal 24 Juli 2023 perihal pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia yang sedang melaksanakan cuti. Jadi teman-teman pers, ingin saya sampaikan, laporan pengaduan pekerja migran Indonesia ini sangat menyedihkan. Mereka cuti, kembali ke Indonesia, dan saat akan kembali ke luar negeri, mereka sering menghadapi kendala, hambatan, dicegat oleh pihak imigrasi, dan tidak boleh terbang, padahal tiket sudah di tangan. Dengan alasan ya, yang bersangkutan atau PMI harus menunjukkan EKTKLN atau EPMI. Nah ini kekeliruan besar, karena EKTKLN, EPMI bukan persyaratan dokumen yang wajib dimiliki oleh
pekerja migran Indonesia sebagaimana Undang-Undang 18 2017 pasal 13. Jadi EPMI, EKTKLN ini hanya semacam sistem pencatatan ya menjadi sistemnya BP2MI. Bukan ya salah satu dari sekian dokumen yang wajib dimiliki oleh pekerja migran Indonesia. Jadi kalau nanti ada yang cuti akan berangkat, dia sudah tiba di bandara, cukup ya imigrasi melihat saja apakah perjanjian kerjanya masih berlaku, paspornya masih berlaku, visanya masih berlaku, perjanjian penempatannya masih berlaku. Kan gitu ya, karena mereka rata-rata memperpanjang kontrak itu di luar negeri. Jadi banyak yang memperpanjang kontrak tanpa kembali ke Indonesia. Jadi perpanjangan kontrak di luar negeri itu sah menurut undang-undang. Untuk memudahkan agar tidak setiap perpanjangan kontrak memaksa pekerja kita harus kembali ke Indonesia. Perpanjangan kontrak diperpanjang di Indonesia. Tidak, itu sah. Nah, kalau mereka memperpanjang kontraknya di luar negeri, kemudian perjanjian kerja, perjanjian penempatan, paspor dan visanya masih berlaku, maka tidak ada alasan ketika mereka cuti ke Indonesia, kemudian harus dicegah keberangkatannya, apalagi dengan menggunakan alasan harus menunjukkan EKTKLN dan EPMI. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami oleh semua pihak, terlebih khusus untuk saudara-saudara kami, para pejuang devisa, anak-anak bangsa yang menjadi pekerja migran Indonesia, baik yang saat ini berada di luar negeri, yang kemungkinan akan mengambil cuti satu saat, atau yang sedang melaksanakan cuti di Indonesia dan akan kembali ke negara-negara penempatan. Kami juga menghimbau kepada setiap PMI, jika ada kendala-kendala yang dirasa adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh siapapun atas nama institusi apapun, termasuk oleh staf-staf BP2MI, maka ya, saya menghimbau untuk tidak segan dan harus berani untuk melakukan pelaporan. Jadi jika ada pencegahan tanpa alasan yang merugikan pekerja migran Indonesia yang dilakukan oleh staf-staf BP2MI di lapangan, maka jangan ragu, harus berani untuk menyampaikan laporan. Nomor WA handphone saya sudah dimiliki oleh seluruh PMI di negara-negara penempatan, bisa directly juga memberikan laporan lewat WhatsApp atau menelpon langsung. Ya. Kalau tidak melalui call center BP2MI. Dan pasti kami garansi akan mengambil tindakan-tindakan sangat tegas kepada siapapun staf BP2MI yang melakukan ya, pelarangan untuk terbang, hambatan, atau mempersulit ya, pekerja migran Indonesia untuk berangkat ke luar negeri tanpa alasan. Demikian, terima kasih, salam sehat dan tetap semangat, salam merah putih, bendera kita bersama, walauhil muwafiq ila qomitarik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan pers, cukup jelas.